Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan dan Bapak dosen yang saya hormati. Hari ini saya dan rekan saya Rafirio Apkas ingin mempresentasikan tentang geotermal sebagai energi terbarukan. Mungkin Rafirio ingin memperkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan saya Rafirio Apkas Tabarat, rekan yang akan menemani Muaikib Ramadan mempresentasikan geotermal sebagai energi terbarukan. Oke, langsung kita masuk saja ke materinya. Next, Bill. Apa sih geotermal? Geotermal adalah energi panas bumi yang berasal dari panas bumi. Itu terjadi di bawah temperatur kerak bumi yang suhunya mencapai 5.400 Celcius. Next, Bel. Ya, next. Nah, yang kedua ada sumber energi yang terbarukan dan ramah lingkungan. Geotermal merupakan energi alami yang berasal dari alam. Sungguhan tidak ada bahan campuran atau yang lainnya, karena memang benar-benar atau murni berasal dari alam. Karena ini air yang dipompa ke dalam bumi atau sebab-sebab alami lainnya. Langsung, Bel, lanjut, Bel. Nah, lanjutnya ada perkembangan energi geotermal di Indonesia. Nah, pemerintah Indonesia juga pada 2025 melihat kemungkinan meningkatnya 25% energi geotermal atau energi panas bumi. Di tengah rencananya ini tidak sadar atau tidak banyak yang mengetahui bahwa Indonesia itu berpotensi memiliki energi panas bumi terbesar di dunia. Tapi sayangnya kita tidak memaksimalkan kelebihan-kelebihan ini. Maka untuk saat ini, untuk di seluruh dunia kita hanya peringkat 3. Lanjut, Bill. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Rafirio. Saya langsung persilahkan saja. Ya, baik, terima kasih rekan saya Muaikib. Saya akan menjelaskan perkembangan energi geotermal khususnya di Indonesia. Perkembangan energi geotermal khususnya di Indonesia cukup besar. Jumlah potensi sumber daya geotermal di Indonesia sekitar 11.073 MW listrik dan cadangannya sekitar 17.506 MW. Kapasitas pembangkit listrik secara nasional yang pada akhir 2016 memproduksi listrik 59,6 gigawatt atau 59,600 megawatt. Dan di sini ada bentar Bel, naik Bel. Dan di sini ada gambar peta Indonesia yang menunjukkan beberapa titik yang berpotensial menghasilkan energi panas bumi. Bisa kita lihat di situ cukup tersebar banyak di berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke. Next. Di beberapa tahun terakhir, pasar untuk tenaga geotermal meningkat tajam, terutama di pasar-pasar negara berkembang karena akibat pertumbuhan ekonomi, semakin banyak komunitas di pedesaan berpenghasilan rendah yang mendapat akses ke jaringan listrik. Banyak pemerintah juga makin meningkatkan fokus untuk mengurangi kebergantungan pada bahan bakar fosil yang mahal dan tidak ramah lingkungan. Hal itu yang membuat banyak negara beralih fungsi ke energi geotermal yang sebagai energi terbarukan dan yang ramah lingkungan. Next. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa tabel yang disebut ada beberapa negara menunjukkan 5 negara yang paling banyak menghasilkan listrik dengan menggunakan energi geotermal. Yang pertama ada Amerika Serikat 3.092 megawatt, yang kedua ada Filipina 1.904 megawatt, dan yang ketiga
kita, yaitu Indonesia, 1.197 megawatt. Yang keempat Meksiko ada 958 megawatt. Dan yang kelima ada Italia, 843 megawatt. Indonesia sendiri menempati peringkat ketiga sebagai negara yang paling banyak menghasilkan listrik dengan menggunakan energi geotermal. Next. Next, Bel. Geotermal atau energi panas bumi merupakan sumber energi lokal yang tidak dapat diekspor. Tidak dapat diekspor dikarenakan geotermal sendiri hanya terdapat di daerah itu yang menghasilkan panas dari dalam bumi dan tidak bisa diangkut atau diekspor menggunakan apapun. Dan memiliki peran yang bermanfaat untuk hajat hidup orang banyak karena dapat mengurangi penggunaan bahan bakar sumber daya yang tidak dapat diperbarui seperti contohnya migas, batu bara, dan lain-lain yang tidak ramah lingkungan. Next. Pemanfaatan geotermal. Dalam pemanfaatannya sendiri, geotermal sebagai tenaga listrik dapat dilakukan berdasarkan sumber dari panas bumi tersebut. Contohnya, jika panas bumi menghasilkan uap air atau steam, maka uap tersebut dapat langsung digunakan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik dan menghasilkan energi listrik. Jika energi panas bumi dihasilkan adalah air panas, maka air panas tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi uap air, steam dengan alat yaitu heat exchanger. Heat exchanger mampu mengubah air panas tersebut berubah wujud menjadi uap air, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. Next. Pemanfaatan energi geotermal dalam agroindustri atau sektor pertanian. Perkebunan dan perikanan, energi panas bumi dapat diaplikasikan dalam sektor pertanian. Tidak perlu teknologi yang canggih karena energi panas bumi dapat langsung dimanfaatkan untuk proses pengeringan hasil pertanian. Hanya membutuhkan beberapa teknologi yang sederhana dengan menggunakan alat heat exchanger. Energi panas berupa air panas dengan suhu yang sangat tinggi kemudian dialirkan melalui heat exchanger. Kemudian alat ini akan mengalirkan panas yang berguna untuk memproses pengeringan. Pelaku industri hanya perlu menyediakan ruangan pengering untuk mengering hasil pertanian, perkebunan, atau pertanian. Next. Next, Bel. Penggunaan energi geotermal di sektor pariwisata. Energi panas bumi geotermal juga bisa dimanfaatkan di sektor pariwisata. Contohnya di pemandian air panas. Air panas ataupun uap airnya sebagai objek wisata pemandian air panas. Manfaat air panas untuk pemandian yang baik untuk tubuh dijadikan pengelola pariwisata sebagai daya tarik untuk mengembangkan bisnis pariwisata. Next. Pemanfaatan energi geotermal lainnya. Selain bisa dimanfaatkan untuk industri agroindustri, pariwisata, dan menghasilkan pembangkit tenaga listrik, energi panas ini juga sering dimanfaatkan berbagai pihak sebagai sumber pemanas bagi ruangan, gedung perkantoran, atau tempat yang membutuhkan panas dalam suhu keadaan alam yang ekstrim, sehingga membutuhkan panas geotermal untuk menghangatkan ruangan. Next. Di sini kita bisa lihat ada beberapa contoh gambar yang pemanfaatan geotermal pada sektor industri, pemanfaatan geotermal pada sektor pariwisata, pemanfaatan geotermal pada sektor agroindustri, pemanfaatan energi geotermal pada rumah tangga. Next. Ya, mungkin itu saja saya dan rekan saya yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan rekan-rekan dosen sekalian.